Apa jadinya apabila Iran head to head berperang dengan Amerika Serikat secara langsung? Apakah Iran akan memenangkan pertarungan ataukah Iran akan mengalami kehancuran yang mengakibatkan negaranya harus hangus? Di video ini kita akan bahas tuntas mengenai bagaimana hasil akhir apabila Iran head to head melawan Amerika. Yang pertama, kita melihat dari segi pemberitaan di Indonesia yang seolah-olah Amerika Serikat ataupun dengan Israel tengah menghadapi kekalahan bertempur dengan Iran, teman-teman. Mengingat Iran katanya dibantu dari pihak intelijen Rusia, China ataupun dari Korea Utara. Namun itulah pemberitaan di Indonesia yang seolah-olah membuat apa yang menjadi keberpihakan orang-orang Indonesia yang banyak membela Iran ini disuguhkan terus-menerus dengan berita yang mayoritas rata-rata hoax tentang perang yang sebenarnya terjadi, tentang korban yang sebenarnya jatuh. Bahkan sempat diberitakan satu hal yang sangat penting baru-baru ini, ada pemberitaan yang mencuat bahwa pengganti Ali Khamenei atau Mujtaba Khamenei dikabarkan tengah terluka parah akibat terdampak beberapa serangan dari Israel. Ini hanya berita yang masih sekedar isu. Namun hal ini bukan hal yang mustahil bagi Amerika ataupun Israel untuk mengincar supreme leader dari Iran. Karena dari kekuatan intelijen, teknologi, drone, ataupun rudal dari Amerika Serikat ataupun Israel bisa melakukan hal itu. Ini sebagai opening saja. Kita masuk kepada pembahasan. Diukur secara anggaran militer, Amerika Serikat jauh lebih unggul daripada Iran. Yang dimana Amerika Serikat memiliki anggaran sebesar 860 miliar. Yang terbesar di dunia. Perhatikan teman-teman, hitungannya dolar ya, 860 miliar dolar. Sedangkan Iran hanya memiliki sekitar 25 miliar US dollar. Jauh sangat lebih kecil. Jadi dihitung dari sini saja sudah tertinggal ya Iran. Namun perbedaan kekuatan ini tidak berhenti sampai anggaran saja. Dari segi kekuatan udara, kita masuk kepada kekuatan tempur, yaitu kekuatan tempur udara dari Amerika Serikat kurang lebih memiliki 13.000 pesawat tempur, termasuk F-22, F-35, dan B-2 bomber. Sedangkan Iran hanya memiliki kurang lebih 550 pesawat yang didominasi dengan jet yang sudah usang, teman-teman. Sudah lama, seperti F-14 ataupun MiG-29. Apalagi kalau kita berbicara masalah jet siluman dari Amerika. Dan beberapa perlengkapan drone yang jauh lebih canggih daripada yang ada di Iran. Iran tertinggal jauh dari kekuatan teknologi ataupun kemutakhiran teknologinya. Lalu apakah ini mau dibilang seimbang? Tentunya tidak. Jadi dari segi ini saja, kekuatan udara saja apabila ditimbang dan diukur, apabila pertempuran head to head antara Iran dan Amerika terjadi, maka bisa dipastikan diukur dari kekuatan udara saja, Iran sudah pasti babak belur. Lalu ada komentar pasti dari netizen di Indonesia, kalau Allah sudah menyatakan kun fayakun, maka tidak ada yang mustahil, Iran pasti menang. Ya begitulah mereka teman-teman yang memuja-muji Syiah. Namun kita kesampingkan dulu ideologi. Karena apa? Beberapa hari ini kita sudah membahas tentang ideologi Iran yang sangat-sangat bobrok dari beberapa segi. Kita lanjut dulu pada kekuatan militer. Terus kalau dari segi kekuatan darat, yang pertama teman-teman, dari kekuatan darat, Amerika Serikat memiliki tank yang sangat luar biasa banyak dibandingkan dengan Iran. Yang dimana Amerika Serikat memiliki kekuatan tank yang berjumlah 6.000 kurang lebih tank modern Abrams M1A2. Sedangkan Iran hanya memiliki sekitar 4.000 tank dan diantaranya banyak tank-tank yang masih bermodel lama termasuk T-72 milik Iran ini. Jadi ditimbang dan diukur kekuatan kendaraan tempur darat dari Iran ataupun Amerika, Iran tertinggal jauh teman-teman. Lalu kalau ditimbang dari segi kekuatan personel militer dari Amerika Serikat tercatat kurang lebih 1,3 juta personel. Sedangkan Iran hanya berjumlah 610.000 personel. Sedangkan ditimbang lagi dari segi cadangan militer,
dari Amerika itu juga 2 kali lipat lebih banyak daripada Iran. Jadi mana Amerika memiliki 760.000 personel cadangan, sedangkan Iran hanya memiliki separuhnya, sekitar kurang lebih 350.000 personel. Amerika Serikat memiliki bukan beberapa lagi teman-teman, namun lebih dari 10 kapal induk yang bermuatan nuklir, kapal selam nuklir dan destroyer Aegis. Sedangkan Iran belum memiliki kapal induk. Yang dimiliki Iran hanya sebatas kapal-kapal cepat yang kecil, kapal selam diesel, dan armada yang sangat terbatas. Tertinggal jauh. Ngeri. Jadi mau ditimbang dari segi ini pun, Iran sudah kalah jumlah, kalah kemutakhiran dari segi peralatan. Jadi ya was-was sebenarnya teman-teman. Namun ya pemberitaan di Indonesia masih saja menyudutkan seolah-olah Amerika berada di posisi tertekan. Ya karena berita ini yang disukai oleh netizen Indonesia. Perhatikan, pemberitaan di Indonesia lebih memilih apa yang disukai oleh penontonnya, bukan berdasarkan fakta nyata. Loh, nanti di sini akan banyak yang berkomentar, tuh Harry Pras lihat berpihak kepada Amerika. Terus kita harus memusuhi Amerika begitu. Kita harus nantang perang Amerika. Apakah Indonesia siap untuk berperang dengan Amerika? Tuh, kalau Allah sudah berkehendak, begitu saja terus. Apakah enak ketika berperang? Meskipun kita sudah punya keyakinan Allah akan berkehendak, Allah begini, Allah begitu. Apakah sok yes kita sebegitu takwanya kepada Allah, seakan-akan Allah akan berkehendak sesuai keinginan kalian? Indonesia pasti menang melawan Amerika karena Amerika mayoritas muslim dan rata-rata banyak gusnya, banyak habibnya, banyak ini cucu Nabi, dan menang kita lawan Amerika. Begitu? Hah? Begitu? Kenyataan perang memang seperti itu. Amerika bisa dengan cepat untuk sampai ke Indonesia melancarkan serangannya. Sedangkan Indonesia butuh waktu yang lama untuk sampai ke Amerika. Dan tentu negara Indonesia akan menjadi negara yang bertahan saja ketika perang terjadi. Jangankan Indonesia teman-teman. Ketika kita juga menimbang dan mengukur, Rusia saja yang juga memiliki kekuatan nuklir, apabila berperang dengan Amerika, negara Amerika akan aman. Negara Amerikanya aman. Sedangkan Amerika bisa melakukan serangan ke Rusia, dan Rusia akan menjadi sosok yang bertahan. Rusia saja akan bertahan ketika berperang dengan Amerika. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Tapi netizen Indonesia, takbir, Allahu Akbar, Habib maju, wali-wali kutub maju. Habib Muhammad Mauladawi mengatakan, wahai anak-anakku, aku kepingin tahu sudah nyampe mana kamu itu. Coba yuk, coba terbang satu-satu. Bagus. Tinggal yang paling kecil kalau nggak salah lah Habib Abdurrahman Segaf. Tiri Abdurrahman, terbang ditembus sampai atap rumahnya ditembus, jebol, dus, ditembus, kemudian turun, cukup yuk, ngerusak atap kamu ini. Kemudian kata Habib Abdurrahman Segaf, demi Allah, kalau aku nggak dipanggil sama aku, abahku, langit itu aku tembus. Rudal ataupun nuklir akan dihadang oleh Mama Gufron. Begitu. Udah, gas, kembali lagi kepada pembahasan Iran dengan Amerika. Ngeri. Iran ditimbang dari kekuatan ini sungguh-sungguh sangat jauh. Apalagi Amerika Serikat memiliki senjata nuklir yang berjumlah kurang lebih 5.200 hulu ledak nuklir. Sedangkan Iran tidak resmi memiliki program nuklir yang aktif, teman-teman. Artinya apa? Sekali luncurkan nuklir, Iran lalu banyak mulut-mulut sumbing teriak, nanti kalau Iran di nuklir sama Amerika, negara pendukungnya tidak akan tinggal diam. Rusia, Cina, dan Korea Utara tidak akan tinggal diam. Mereka akan juga mengirimkan nuklirnya ke Amerika. Begitupun Amerika juga akan mengirimkan nuklirnya ke Rusia, ke Korea Utara, ke Cina. Tapi Cina tidak akan sibuk berperang. Di garis bawahi kalimat saya, Cina tidak akan sibuk-sibuk ikut perang. Karena apa? Cina bukan negara yang bisa diombang-ambing dengan politik yang seperti ini. Dan apa dampak ketika ada perang nuklir, teman-teman? Pastinya ini adalah end of the world. Yang dimana kalau kita mengukur daya ledak dari nuklir, tidak seperti rudal-rudal yang kita lihat, hebat seperti ini, seperti itu, kita tepuk tangan, Iran mengirimkan rudal ke sana ke sini, itu rudal. Beda ledaknya apabila sudah nuklir yang bicara. Jadi sangat-sangat perlu untuk diperhatikan. Jangan melulu kalian sebagai supporter Iran menganggap
bahwa menghancurkan Amerika ya begitu mudahnya. Bukan saya mendukung Amerika, karena memang negara kuat seperti Amerika bukan kita ajak perang, tapi ajak negosiasi, ajak berdamai, dakwahi, bukan diperangi. Negara kuat apabila diperangi ya kita akan banyak yang babak belur, apalagi sampai turun perang nuklir, kiamat teman-teman. Daya ledaknya dengan skala besar, dengan skala berat itu bisa menjangkau kurang lebih 7 km. Jadi kota besar, satu nuklir diturunkan di Jakarta Pusat, Sejakarta Pusat habis, Sejakarta Pusat habis. Ya, perhatikan, itu satu nuklir. Sedangkan Amerika Serikat punya 5.200 kurang lebih. Dan itu catatan bukan yang baru-baru ini. Sudah beberapa tahun yang lalu. Siapa tahu sekarang Amerika sudah mengembangkan lagi lebih canggih, lebih besar, dan lebih mematikan lagi. Itu kita masih berbicara masalah daya ledaknya. Bisa menghancurkan Jakarta Pusat, satu nuklir. Bagaimana kalau dihantam dengan 1.000 nuklir Indonesia? Apa gak kiamat Indonesia? Mau perang dengan Amerika? Damai saja, biar kalian asik nonton ceramah Habib. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Habaib datang ke Indonesia bukan untuk melas. Kalau berperang dengan Amerika, habis kalian. Gak lagi kalian celup-celup tangan ke Habib. Gak lagi kalian ngalap-ngalap berkah ke Habib. Kuburan-kuburan keramat selesai di Indonesia. Ya, angguk-angguk di kuburan, kurus kumpul, udah habis. Karena apa? Dibom sama Amerika. Mau apa kalian? Kalau kekuatan Allah sudah begini, kirim wali kutub kalian untuk perang. Yang majedup tuh, yang gila-gila, kirim di barisan terdepan untuk perang. Ya. Puheri Pras sudah tidak percaya kepada wali indulmu itu, wali-wali kutub yang di Indonesia ini. Habib Umar. Apa Habib Umar? Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, saya di sini teringat dengan ucapan Guru Gembul ya, bahwa di Indonesia itu netizennya lebih suka dengan hoax yang dibumbui dan diberi topping yang sangat manis, dan mereka tidak mau menerima fakta yang dimana kenyataannya pahit. Jadi begitu teman-teman, kita berbicara masalah kenyataan. Dulu Nabi Muhammad SAW berperang dengan tombak, pedang, zirah besi, kuda. Jadi tidak ada ledakan-ledakan seperti sekarang. Kalau sekarang, apabila perang nuklir dikirim, bertahun-tahun dunia akan krisis. Kehancuran di mana-mana, udara tercemari, kebutuhan pangan susah, tanah rusak. Jadi tidak ada lagi nanti dongeng-dongeng ria dari Habib apabila Indonesia nentang perang ke Amerika. Prabowo antek asing, antek Amerika. Di Amerika itu mayoritas bangsanya, rakyatnya, yang dimana di Amerika itu sudah jutaan orang yang beragama Muslim. Dan negara Amerika, bangsanya, rakyatnya, warganya mendukung kemerdekaan Palestina. Dan kalian ingin berperang dengan Amerika? Ingin menghancurkan Amerika? Kalian boleh benci kepada Trump, tapi jangan lupakan bangsa Amerika juga meneriakkan Free Palestine. Sama seperti saya juga meneriakkan merdekakan Palestina. Tanpa konflik, selesaikan dengan damai. Karena kalau diselesaikan dengan perang, ledakan akan ada di mana-mana. Karena apa? Baik orang Muslim ataupun kafir sama-sama memiliki ego untuk kepentingannya di dunia. Jadi tidak akan ada akhirnya penderitaan kalau begitu. Enak penggalang dana. Udah, berbicara seperti ini tidak akan ada endingnya teman-teman. Cuman dampaknya sangat-sangat besar. Diingat itu.